Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hari ini, kita akan menyelami keindahan dan kemuliaan salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam. Bulan yang disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan pelipat gandaan pahala. Dialah Muharram, bulan Allah, Syahrullah Al-Muharram. 4 bulan suci dalam Islam. Saudaraku, tahukah engkau, dalam setahun, Allah tidak menjadikan semua bulan itu sama. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriyah. Dan dari 12 itu, 4 diantaranya ditetapkan sebagai bulan suci Al-Ashhur Al-Hurum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Bulan-bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini ditandai sebagai waktu yang mulia. Waktu untuk menjaga diri dari dosa dan memperbanyak kebaikan. Kenapa disebut bulan haram? Karena pada masa itu diharamkan perang, permusuhan, dan dosa-dosa besar. Orang-orang Arab zaman dahulu pun menghormatinya. Apalagi kita, umat Islam. Muharram, bulan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Nabi menyebut bulan ini dengan bulan Allah Syahrullah. Ini menunjukkan kemuliaan khusus yang tidak diberikan pada bulan lain. Allah menyematkan namanya pada bulan ini. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah dan Al-Quran disebut Kalamullah. Apakah kita masih akan menyia-nyiakannya? Bulan Muharram bukan hanya awal tahun Hijriyah. Ia adalah waktu pembuka untuk memperbaiki diri, membuat perjanjian baru dengan Allah, menata iman, memperbanyak amal, dan memohon ampunan. Dan di dalam bulan Muharram, ada satu hari yang sangat agung yaitu hari Asyura. Tanggal 10 Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh rahmat Allah begitu luas. Dengan hanya 1 hari puasa, Allah hapuskan dosa-dosa kecil selama setahun penuh. Dan bukan hanya itu, pada hari Asyura pula, Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits, hari ini adalah hari besar ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa sebagai rasa syukur. Dan aku pun berpuasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan menganjurkan kita untuk ikut berpuasa. Bahkan beliau berniat jika hidup tahun depan akan puasa juga tanggal 9 Muharram Taswa agar berbeda dari Yahudi yang hanya puasa di tanggal 10. Apa yang bisa kita lakukan di bulan suci ini? 1. Puasa sunnah, tanggal 9 Taswa dan 10 Asyura. Jika tidak sempat, maka cukup 10 Muharram. 2. Memperbanyak istighfar dan zikir. Karena bulan ini mulia, maka semua amal kebaikan dilipat gandakan. 3. Membaca Al-Quran dan merenung. Muharram adalah waktu introspeksi spiritual. 4. Sedekah dan perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan.
Dan momen seperti ini sangat tepat untuk memberi kepada yang membutuhkan. 5. Menjauhi dosa dan maksiat. Di bulan suci, dosa lebih berat di sisi Allah. Maka jauhi permusuhan, ghibah, dengki, dan perbuatan sia-sia. Muharram mengajarkan kita bahwa waktu terus berjalan. Awal tahun menjadi simbol kesempatan baru. Jika tahun lalu penuh kesalahan, mari kita taubat sekarang. Jika hati kita kering, mari basahi dengan air zikir dan air mata taubat. Jangan tunda berubah, karena umur tak menunggu. Bulan ini adalah tanda cinta Allah yang memberi kita waktu. Memberi kita momen khusus untuk mendekat. Apakah kita akan berpaling? Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah pembuka tahun Hijriyah. Bulan Allah, bulan suci. Jangan lewatkan begitu saja. Jadikan bulan ini sebagai momentum kebangkitan spiritual untuk hijrah menuju Allah dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Mari kita isi hari-hari ini dengan amal saleh, puasa, zikir, dan doa. Semoga Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Jejak Ibadah dengan tagline Ibadah Hati Menuju Ridha Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.